Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita masih bisa mengisinya dengan menjalankan salat maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kajian kita terkait tentang hadis-hadis yang ada dalam kitab Sahih Bukhari. Terakhir itu adalah bab tentang syirkah atau syarikah. Maka kita lanjutkan bab yang selanjutnya adalah Kitabur Rahni, yaitu bab tentang gadai. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Imam Bukhari rahimahullah ketika beliau membuat bab ini, beliau melandaskan dengan beberapa ayat dan hadis-hadis Nabi terkait tentang praktek yaitu gadai atau rahn yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Yang pertama adalah babur rahni fil hadar, bab menggadaikan sesuatu ketika kita sedang mukim, tidak sedang bepergian. Kenapa Imam Bukhari mengambil bab ini? Karena secara zahir di dalam ayat Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum ala safarin, dan jika kalian itu dalam keadaan bepergian, walam tajidu katiban, dan kalian tidak menjumpai seorang penulis yang menulis akad transaksi utang piutangmu, farihanun makbudah, maka hendaknya ada barang jaminan yang dipegang. Ayat ini secara zahir mengisyaratkan berarti masalah barang jaminan atau gade itu diperintahkan kalau sedang bepergian. Kalau nggak sedang bepergian, kalau mungkin berarti yang nggak diperintahkan. Itu secara zahir. Namun Imam Bukhari ingin menegaskan antara orang itu mukim atau sedang bepergian, maka gade itu tetap sah dan tetap diperbolehkan. Tidak mesti syaratnya harus orang yang sedang bepergian. Walaupun di dalam konteks Al-Quran tersebut menyebutkan jika kalian sedang bepergian, kan begitu. Itu hanya menjelaskan tentang kebanyakan pada zamannya Nabi, pada zaman di mana ayat itu turun, rata-rata orang itu butuh barang jaminan atau gade itu. Karena apa? Karena mereka itu sedang bepergian, tidak ada yang mencatat, kan begitu. Sehingga apa? Sehingga butuh barang jaminan supaya orang yang menghutangi itu percaya. Karena apa? Karena ada jaminannya. Jadi ada jaminannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kemudian yang perlu kita ketahui, yang namanya rohen atau gade
Dalam bahasa Arab namanya rohnu, itu artinya kalau secara bahasa al-ihtibas, menahan sesuatu. Jadi sesuatu itu ditahan. Kenapa ditahan? Kalau secara syar'i yang namanya rohn atau gade itu ja'lu malin wasiqah ala dainin. Yang namanya gade atau rohn atau jaminan itu adalah menjadikan suatu harta sebagai penguat ya atas akad utang piutang. Berarti menunjukkan adanya gade atau jaminan itu karena terkait utang piutang. Berarti akad gade itu bukan akad inti, tapi adalah akad wasiqah, akad penguat, supaya orang yang menghutangi itu percaya dengan orang yang hutang. Kenapa? Santailah. Kalau andai kata aku nggak bayarkan barangku ini kan bisa buat jaminan sebagai apa? Untuk bayar kan begitu. Itulah yang namanya gade. Sehingga Pak ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, di sini perlu kita memahami bahwasanya akad gade itu adalah akad ya bukan inti, tapi hanya akad penguat terhadap akad utang piutang. Sehingga ini mesti akan berdampak kalau kita salah mempraktekkan dalam akad gade tersebut, maka bisa terjerumus ke dalam kesalahan dosa riba. Kenapa? Karena riba itu yang pernah kita jelaskan, riba itu kan ada dua. Ada riba karena faktor komoditi ribawi, jual beli komoditi ribawi. Komoditi yang dia itu bisa terjadinya riba. Dan itu secara nas hadis ada 6: emas, perak, bur, syair, yaitu gandum kan gitu. Kemudian kurma, kemudian garam. Itu yang disebutkan oleh Nabi. Namun kemudian para ulama mengolah dari 6 tersebut, kalau emas dan perak itu apa selain emas dan perak yang seperti kedudukannya emas dan perak, yaitu adalah apa? Alat tukar, mata uang. Jadi mata uang. Jadi kalau orang itu jual beli mata uang, memungkinkan bisa terjadinya riba. Karena itu termasuk komoditi ribawi. Atau komoditi yang disebutkan yang semakna dengan gandum, kurma, dan garam. Yaitu apa? Yang pertama, bahan makanan pokok. Ya, kalau bahan makanan pokok dibarter, ditukar, beras, taruhlah mungkin apa, mentik wangi, ditukar dengan beras seumpama adalah apa, IR64 seumpama. Ini sama-sama beras, maka apa? Di situ ada syaratnya. Karena itu jual beli komoditi secara barter, maka di situ memungkinkan bisa terjadi riba. Ya. Garam krosok ditukar dengan garam yang sudah kemasan, ya, garam halus. Maka apa? Maka ini juga ada syaratnya. Ketika dibarter itu ada syaratnya. Ya, ini riba bisa terjadi karena jual beli komoditi ribawi. Namun ada riba yang disebabkan oleh utang piutang. Oleh utang piutang, yaitu apa? Yaitu ketika seseorang itu utang tapi bayarnya nambah. Nah, itu namanya riba. Riba karena utang piutang. Karena sudah apa? Sudah sering kita jelaskan, karena akad utang piutang itu adalah akad tolong menolong, bukan akad mencari keuntungan. Itu yang harus kita pahami. Namanya kalau Anda ngutangi, ya niatmu itu pahala di sisi Allah, bukan mencari keuntungan materi. Lah kalau utang, tapi kemudian kok di situ nyari untung materi, maka apa? Maka itu adalah tidak diperbolehkan karena sudah menyalahi akad. Harusnya yang namanya akad itu
ya diperuntukkan sesuai dengan peruntukannya, ya sesuai dengan peruntukannya. Nah, ini adalah apa? Lah, karena gade ataupun rohen itu adalah sebagai akad penguat utang piutang, maka nanti kalau kita salah ya menggunakan barang jaminan tersebut, maka bisa terjerumus ke dalam riba. Maka di ini perlu kita bahas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Di dalam sebuah hadis bahwasanya praktek gade itu dijalankan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis dari Anas Ibnu Malik, ya, itu disebutkan walaqad rahanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dir'ahu bisyairin, ya, min Yahudiyin. Dan benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau pernah menggadekan baju besinya, ya, untuk mendapatkan yang namanya gandum. Untuk mendapatkan gandum. Dengan siapa? Dengan seorang Yahudi. Dalam hadis yang lain riwayat Aisyah radhiyallahu anha, di mana apa? Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ishtara min Yahudiyyin ta'aman ila ajalin wa rahanahu dir'ahu." Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau itu pernah membeli makanan, ya, dari orang Yahudi. Kalau menurut Imam Syafi'i, orang Yahudi ini namanya siapa? Yaitu Abu Sahm. Jadi Abu Sahm. Rasulullah pernah membeli makanan kepada seorang Yahudi ila ajalin, dengan tempo. Berarti tidak cash. Maksudnya apa? Utang, ya kan gitu. Aku utang gandummu lah, kan gitu. Utang gandummu. Warahanahu dir'ahu, dan Rasulullah memberikan jaminan, yaitu baju besinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, bahwasanya praktek gade, ya, itu dipraktekkan langsung oleh Rasulullah. Berarti menunjukkan itu adalah sebuah bagian dari syariat dalam bermuamalah, dan itu dibenarkan. Itu dibenarkan. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggadekan baju besinya itu ketika Rasulullah mukim. Beliau mukim di Madinah, tidak sedang bepergian. Berarti menunjukkan menggadekan barang walaupun posisinya dia itu adalah sedang mukim, maka apa? Maka itu sah, diperbolehkan. Walaupun konteks ayat itu adalah khusus kayak dohirnya sedang bepergian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini juga memberikan sebuah faedah apa? Faedah tentang yang apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu adalah orang yang sangat sederhana di dalam kehidupan dunianya. Walaupun dia seorang nabi, walaupun dia seorang rasul, walaupun dia seorang kepala negara, namun ternyata untuk mencukupi kebutuhan keluarganya itu adalah harus sampai utang. Masya Allah, ya, ini kan luar biasa. Ada pejabat kita ya sampai nggak dapat gaji utang gitu kan, malah bansos dikorupsi, ya, 32 miliar, dihukum cuma 12 tahun, ya kan itu. Dapat apa? Pertimbangannya kenapa? Sudah dicaci maki dulu, akan dapat keringanan. Ini hakim apa? Hakimnya sayang sama koruptor, ya. Jadi kayak seperti itu. Maka mending kalau di Indonesia mending jadi koruptor, gitu. Ya. Jadi kayak daripada pahlawan, ya. Jadi, ya 12 miliar, ya, dihukum 12 tahun, berarti 1 tahun kan dapat 1 miliar. Gajinya gede ya koruptor, ya.
1 tahun masih dapat gaji 1 miliar, di penjara dikasih makan VIP lagi kan gitu. Masya Allah. Jadi kelihatannya rakyat itu suruh jadi koruptor kabeh, ya. Jadi kayak seperti itu. Jadi apa? Jadi Rasulullah sangat yang namanya apa? Tawadhu. Rasulullah itu sangat zuhud terhadap yang namanya urusan dunia. Dan itu memang sudah Allah Subhanahu wa taala apa? Sebutkan. Memang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setelah beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul itu memang beliau fokus menjalankan tugas. Fokus menjalankan tugas beliau menjadi seorang nabi dan rasul. Ya. Sehingga apa? Sehingga kadang sampai kurang-kurang logis. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau tidak berdagang lagi seperti dulu. Ya, dia fokus berdakwah. Ya, beliau fokus berdakwah. Beliau mulai dapat pendapatan itu ketika beliau di Madinah. Seperti contoh, ketika ada harta rampasan perang, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam punya hak ditentukan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, walillahi wa rasulihi, itu al-khumus. Bagi Allah dan Rasulnya itu 1/5 dari harta rampasan perang tersebut. Begitu pula al-anfal, harta rampasan perang tapi yang tidak melalui peperangan. Warganya yang mau perang kabur duluan. Ya apa? Itu namanya anfal. Tapi kalau ghanimah itu harta rampasan perang karena peperangan. Dan itu pun Rasulullah SAW memiliki hak di situ. Jadi memiliki hak di situ. Sehingga apa? Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kepada Rasulullah SAW. Maka para istrinya pun dijanji oleh Allah dan Rasulnya, kalau kamu milih dunia, ya, kalau kalian milih dunia, tak nikahi tapi milih dunia, ya tak ceraikan. Ya, usarrihkun nasara'an jamila, aku lepas kalian, tak kasih dunia kamu, tapi kamu nggak jadi istriku. Tapi kalau kamu ridho, ya, dengan posisiku, ya, kamu akan bersamaku nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka semua istrinya Nabi milih Nabi. Kenapa? Bahagia di sana. Ya kan itu. Aisyah kan putrinya Abu Bakar, orang kaya kan itu. Mau hidup melarat bersama Rasulullah. Ya. Hafsah putrinya Umar. Ya kan itu. Kan kaya Umar. Tapi mau hidup bersama Rasulullah. Kenapa? Pengen bersama Rasulullah di dalam surganya. Jadi kayak seperti itu. Kalau mereka butuh dunia, dilepas oleh Rasulullah. Itu sudah keputusan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Al-Ahzab. Diberi keputusan oleh Allah. Kalau mereka pengen dunia, dikasih Muhammad, kasih dunia, tapi lepas. Ini adalah apa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah fenomena, ya, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam benar-benar beliau itu adalah sangat zuhud terhadap dunia. Ya, zuhud di sini bukan dalam arti tidak butuh dunia, butuh. Tapi beliau itu benar-benar tidak mencintai dunia. Kenapa? Karena kalau orang itu sudah cinta dunia, maka dia akan diperbudak oleh dunia. Siang malam hidupnya hanya mikir dunia. Ya, sehingga bayangannya itu yang ada duit. Ya kan itu. Pontang-pantingan mikir duit. Ya. Jadi apa? Itu kalau sudah orang cinta dunia. Jadi benar-benar apa? Hidupnya itu akan benar-benar diperbudak oleh dunia. Dan itu mesti akan rugi. Kenapa? Karena hakikat dari dunia itu yang akan bisa kita nikmati sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim itu kan cuma 3. Yaqulul abdu mali. Seorang hamba itu nanti akan mengatakan hartaku. Maka apa kata Rasulullah? Ya. Ya bani Adam, innama laka min malika ma akalta wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta wa amdaita. Hei anak cucu Adam, sesungguhnya harta yang menjadi milikmu itu cuma 3. Yang benar-benar milikmu itu cuma 3. Apa yang sudah kamu makan dan sudah habis. Kalau Anda tadi sebelum maghrib makan, yaitu milik Anda. Ya sekarang mungkin masih ada di meja makan, belum tentu milik Anda. Kan itu kan? Bisa jadi almarhum, kan gitu kan? Kan gak menolak kemungkinan demikian itu. Kemudian apa? Kemudian yang kedua adalah apa yang sudah kamu pakai dan usang.
Baju yang sudah kita pakai sudah jadi kain pel, sudah buat lap, ya, buat keset. Itu milik kita. Baju yang ada di lemari Anda jejer, Anda tumpuk, belum tentu jadi milik Anda. Mobil Anda belum tentu jadi milik Anda terus. Ya kan begitu? Ya, hanya sesaat. Jadi hanya sesaat. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, yang benar-benar jadi milik Anda dan setia menemani Anda, wa ma tasaddaqta wa amdaita. Apa yang kamu sedekahkan dan yang sudah berlalu ikhlas karena Allah. Itulah yang akan kekal menemani Anda dari mulai Anda di alam barzah, di alam kubur sampai nanti kiamat pun dia akan setia, ya, membawa kebaikan kepada Anda. Ya, makanya udah sering, ya, kita mengajak, ya, untuk saya pribadi dan Pak Hadir sekalian, jadikanlah harta kita ini kendaraan untuk menuju akhirat. Jangan Anda jadi kendaraannya harta, ya, akhirnya ditumpahi harta, gitu loh, sengsara kalau gitu, ya. Jadi kayak seperti itu, orang mikir duit, nyari duit siang malam, tapi malah diperbudak oleh harta, nggak bisa menikmati. Ya, kadang orang kaya itu malah nggak bisa menikmati hidup, ya, malah enakan orang miskin, ya, ngaso layah-layah makan sarapan karo dages karo mendoan sambel kemeringet, ya. Orang kaya belum tentu bisa kayak begitu, ya, jadi kayak seperti itu, ya. Nikmatnya luar biasa itu. Orang kerja di sawah gitu, ya, berteduh di bawah pohon, angin sepoi-sepoi, sarapan, masya Allah, nikmatnya luar biasa, ya. Orang sekarang belum tentu bisa nikmati, orang kaya itu belum nikmati, ya, mikirnya kurang terus, ya. Akhirnya apa? Kalau mikirnya kurang terus, akhirnya menghalalkan segala cara, karena tujuan target mereka itu banyak, kan gitu. Akhirnya kurang terus. Gimana cari ordenan, tambah banyak lagi. Padahal harta yang mereka dapat itu belum dinikmati, ya. Itulah cara setan itu untuk menyesatkan kita, ya. Makanya apa? Rugi orang-orang yang demikian itu, ya. Jadi kayak seperti itu. Mengapa? Maka coba kita niru Rasulullah SAW. Zuhud itu bukan nggak boleh menikmati dunia, boleh. Tapi yang dilarang itu adalah, yang membahayakan itu adalah hubbud dunya, cinta dunia. Orang itu kalau nanti sudah cinta dunia, mesti takut mati, gitu loh. Kalau orang cinta dunia, mesti takut mati, ya. Dengan kematian itu, masya Allah, ya, benar-benar apa? Ketakutannya luar biasa. Padahal kematian itu kan suatu kepastian. Tidak mungkin, tidak, siapapun di antara kita, tidak jenderal, tidak kopral, tidak pejabat, tidak rakyat, tidak terhormat, tidak terlaknat, semuanya akan mati. Lihat itu loh. Tidak penjahat, ya, tidak preman, mati. Emang kalau preman gagah-gagahan ya itu nggak mati. Berapa banyak preman, ya, walaupun masih gagah gitu, ya, mati gitu. Jadi kayak gitu, orang akan mati semuanya. Sehingga apa? Yang perlu kita ingatkan untuk pengingat diri kita, tidak perlu kita takut dengan kematian, tapi justru takutlah setelah kematian itu kayak apa. Itu yang harus kita takutkan. Makanya apa? Maka kelemahan dari umat Islam itu, kalau dalam hadis riwayat Abu Dawud itu kan karena hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia, takut mati. Ya, karena apa? Karena mereka hanya buru dunia, hanya ingin menikmati dunia. Ya, jadi kalau ibaratnya nggak menikmati dunia itu kayak masya Allah, resah, gelisah, ya gitu. Ya, kalau diajak ibadah sulitnya bukan main. Tapi kalau nggak main apa remi, nggak main catur, kayak apa ya, itu kayak mau kiamat gitu. Ya, jadi kayak gitu, ya. Suruh baca Al-Quran nggak mau, ya. Tapi kalau suruh ngobrol di warung kopi berjam-jam, ya, masya Allah, kurang terus itu. Kayak waktu itu kurang terus, ya. Ini adalah apa? Orang kalau udah cinta dunia itu kayak seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kemudian Imam Bukhari juga membuat bab babur rahn markubun wa maklubun. Nah, yaitu bab tentang barang jaminan itu dikendarai, boleh dinaiki dan boleh diperas susunya.
Ini perlu kita jelaskan karena di sini ya kita harus bisa memahami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan, ar-rahnu yurkabu binafaqatihi. Barang jaminan kalau dia berupa binatang boleh dikendarai, boleh dinaiki. Tapi karena kamu itu sudah mengeluarkan biaya untuk memberi makan binatang tersebut. Taruhlah barang jaminannya itu kuda, kan gitu. Kudanya Anda simpan kan gitu. Orang itu punya utang kepada Anda. Jaminannya apa? Kuda kualitas bagus kan gitu. Karena dia barang jaminan, maka apa? Anda simpan Anda ya kan. Anda tempatkan di kandang. Kan namanya binatang kan butuh makan, butuh minum. Anda ngempani, Anda ngasih makan, ngasih minum. Maka apa? Maka karena Anda sudah memberikan biaya untuk perawatan dari yang namanya binatang tersebut sebagai barang jaminan, maka Anda boleh mengendarai sewajarnya. Ya, pagi-pagi kebuat latihan kuda, tidak apa-apa, wong Anda yang rawat. Ya, ada yang rawat. Kemudian apa kata Rasulullah? Rasul juga mengatakan wa yusrabu labanud dar idza kana marhunan. Begitu boleh susunya itu diminum, ya. Jadi apa? Karena apa? Karena dia menjadi barang jaminan dan Anda ngumpani. Anda ngasih makan, Anda ngasih minum, ngerawat, ya. Kalau dia itu semua barang jaminannya sapi, Anda peres punya susunya ya Anda minum. Kenapa? Wong itu kan hasil perawatan Anda, ya. Tapi yang namanya sapinya ya tetap barang jaminan, bukan milik Anda, ya kan begitu. Jadi di sini bisa kita ambil faedah bahwasanya ketika ya barang jaminan itu ya ada pada orang ya yang apa? Yang menghutangi dan dia ketika menyimpan barang tersebut butuh perawatan, ya, butuh perawatan, sehingga dia mengeluarkan biaya perawatan, maka ya orang yang menghutangi tersebut boleh memanfaatkan sewajarnya barang jaminan tersebut sekedar sesuai dengan biaya yang ia keluarkan. Yang ia keluarkan. Oh, dia merawat, bisa dinaiki karena kendaraan ini bisa dinaiki karena kuda semua. Dinaiki, wajar. Ya, tidak berlebihan, wajar saja. Ya. Kemudian apa? Oh, dia barang jaminannya sapi, bisa diperes susunya karena dia ngasih makan. Maka apa? Maka ya dia peres susunya, dia minum. Kenapa? Loh, ini kan hasilku. Jaminannya kan sapinya. Susunya ini kan apa? Terkait tentang yang namanya biaya yang ia keluarkan kan gitu. Maka apa? Itu boleh. Jadi itu boleh. Sehingga apa? Sehingga dari sini kalau yang namanya barang jaminan itu tidak membutuhkan perawatan, ya, maka apa? Maka tidak boleh orang itu memanfaatkan ya barang jaminan tersebut. Zaman kita sekarang ini banyak gade ya jaminannya sepeda motor. Sepeda motornya dipakai sampai rusak, utangnya balik utuh. Maka apa? Maka ini tidak boleh. Ini termasuk riba. Pada zaman kita sekarang ini kalau namanya kendaraan yang jadi barang jaminan, cukuplah BPKB-nya yang menjadi barang jaminan. Bukan barangnya, bukan sepeda motornya, tapi adalah BPKB-nya. Jadi BPKB-nya. Kalau andai kata sepeda motor seumpama itu tetap dijadikan sebagai barang jaminan, kemudian orang yang ketempatan barang jaminan tersebut itu mengeluarkan bensin, maka ya dia boleh sewajarnya menggunakan. Taruhlah dipakai dari sini ke pantai gitu kan, karena dia ngeluarin bensin karena untuk manasi, kalau nggak dipanasin juga rusak kan gitu. Ya sewajarnya
Tapi kalau dipakai untuk apa? Angkutan, ya, jual beli sampai semuanya rusak, itu bukan apa? Menggunakan wajar itu. Itu sudah kayak miliknya sendiri. Itu nggak boleh. Itu termasuk riba. Itu termasuk riba. Apalagi praktek yang terjadi di masyarakat, ya kan itu, ya, kendaraan kayak seperti itu. Kalau di kampung-kampung itu gade sawah, ya kan. Jadi gade sawah, orang utang 5-6 juta, ya, kemudian apa? Jaminan apa? Sawah. Sawahnya kemudian dipakai oleh orang yang menghutangi tersebut. Sampai yang namanya apa? Sampai yang namanya utangnya bisa dilunasi. Hasil sawahnya mungkin itu lebih besar, lebih banyak daripada utangnya. Itu yang terjadi. Maka itu adalah riba. Karena itu masuk kaidah, ya, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang di situ mendatangkan manfaat bagi orang yang menghutangi, maka itu adalah riba. Itu adalah riba. Kalau di masyarakat Lombok, pohon kelapa, jaminannya pohon kelapa. Jadi selama utangnya belum dibayar, pohon kelapanya dipanen sama orang yang menghutangi. Ya, yo enak kayak gini. Ya, enak di dunia, sengsara di akhirat. Kenapa? Orang yang makan harta riba itu perlu diingat, riba itu dosa besar. Ya, seringan-ringannya dosa riba itu kayak seperti menzinai ibu kandung sendiri. Masya Allah. Itu seringan-ringannya riba. Itu kayak seperti itu. Itu dosanya itu seringan-ringannya riba kayak menzinai ibu kandung sendiri. Zina itu dosa besar. Zina sama kerabat lebih besar, apalagi sama ibu kandung. Ya kan itu. Maka apa? Itu Rasul memberikan gambaran kayak seperti itu. Maka apa? Harus hati-hati kita. Apalagi kalau terkait utang piutang, udahlah. Kalau udah utang piutang tuh niatnya udah, ya, pahala lah. Nyari pahala aja. Jadi kayak seperti itu. Kalau butuh jaminan, ya jaminan yang kita ini nggak usah mengambil manfaat, nggak usah ngambil manfaat, ya. Belum nanti disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana siksanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis sahih itu, beliau memberikan sebuah gambaran kepada kita. Jadi ketika beliau itu peristiwa Isra Mi'raj, beliau itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang orang yang disiksa di dalam neraka. Di mana apa? Di mana orang tersebut itu disiksa di dalam neraka, berenang di sungai darah. Berenang di sungai darah. Mulutnya menganga, mangap-mangap begini, kayak lele yang apa airnya keruh gitu ya. Kan gitu, enggel kata orang Jawa kan itu. Jadi kayak gini, ya. Sampai di pinggir, ya, di pinggiran sungai tersebut itu ada seseorang yang sudah menyediakan batu-batu kerikil. Ya. Jadi apa? Ketika dia sampai di pinggiran, mulutnya disumbat sama batu, ditelan. Nah gitu, balik ke tengah. Ya, setelah balik ke tengah, minggir lagi, mulutnya menganga lagi, sumbat batu lagi, balik lagi, terus kayak seperti itu. Ya, kenapa kok perumpamaannya orang yang makan riba itu adalah kok berenang di sungai darah? Karena hakikatnya orang yang ngutangi kok kemudian mencari manfaat dari hutang piutang tersebut, itu kayak lintah darat, ya kan itu, ya, kayak lintah yang menghisap darah sampai mati, ya kan itu. Kalau masih bisa dihisap terus ya. Jadi kayak seperti itu. Sehingga apa? Sehingga itu perumpamaannya. Maka di sana dibalas semisal kayak seperti itu. Ya, waliyadzubillah. Dan inilah penyebab yang namanya ekonomi dunia itu rusak. Itu diantara faktor terbesar itu karena riba. Ya, negara-negara mempraktekkan yang namanya riba. Ya, ngeribakan kepada rakyatnya sendiri, ya, dengan berbagai macam yang namanya bantuan kur, apa singkir, kur, care, ini kan, wis namanya ganti-ganti, tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah riba, kan gitu, ya, sama rakyatnya sendiri meribakan, gitu loh. Ya, jadi kayak gini. Ini adalah konsep-konsep ini sebenarnya yang merusak
inilah sebenarnya konsep-konsep perekonomian dalam bernegara yang yang kapitalis itu ya kayak begitu. Hanya menguntungkan orang pemodal. Orang yang punya harta banyak itu semakin dia itu berjaya. Ya. Itu orang kapitalis itu kayak seperti itu. Ya. Sehingga apa? Memang kapitalis itu agak sedikit lama bertahan. Beda kalau sosialis, komunis, itu akan mudah untuk hancur karena rata-rata berseberangan dengan fitrahnya manusia untuk memiliki harta. Karena apa? Kalau sistem komunis atau sosialis itu kan semuanya milik negara. Ya. Orang itu kaya, ya, kok negara butuh, ambil. Kan begitu. Orang kan mesti protes kan. Lu ngaku sing kerja keras kok negara sing menikmati kok enak men, kan gitu. Akhirnya apa? Protes. Makanya Rusia itu runtuh, Uni Soviet itu runtuh. Kenapa? Karena dia sosialis. Siapa? Runtuh dengan sendirinya. Ya, runtuh dengan sendirinya. Loh kok Cina sekarang masih awet? Cina itu sekarang nggak murni sosialis. Dia itu gaduh-gaduh. Ya sosialis, ya kapitalis. Ya, walaupun dia ada sosialisnya, tapi dia juga memberikan peran untuk bergerak. Pengusaha-pengusaha untuk bergerak. Tapi kalau sudah membahayakan, di-cut. Negara yang bertindak gitu loh. Dibatasi. Itu yang dilakukan oleh Cina. Ya, jadi kayak seperti itu. Nah, siapa? Amerika kapitalis murni, yang mengendalikan itu kapital. Ya, jadi kayak seperti itu. Kebijakan-kebijakan kapital. Kalau Indonesia ini bingung mau niru mana gitu, ya. Mau niru Cina nggak bisa, niru kapitalis ya nggak bisa, akhirnya senep wetenge gitu. Ya, jadi kayak gitu, ya. Akhirnya apa? Banyak korupsinya. Akhirnya daripada senep aku mikir orang untung-untung ya, golet dhewe lah gitu ya. Akhirnya apa? Korupsi. Ya kan begitu, ya. Gimana sepenting untung gitu loh. Ya, sepenting untung. Ya. Maka apa? Kalau posisi kayak seperti ini nggak lama negara kita. Jadi nggak lama, rusak dengan sendirinya. Siapa yang rusak? Ya orang-orang kita sendiri. Ya, kenapa? Karena tidak mengambil konsep yang jelas. Mau kapitalis yang jelas, mau sosialis yang jelas. Jangan gaduh-gaduh. Ya, nanti kalau gaduh-gaduh ya kayak begini. Ya, kalau Islam nggak dilirik. Ya, kenapa? Oh ini kalau Islam ini kan ini harus negara agama. Kita kan bukan negara agama. Nah, kan gitu. Mesti kayak begitu. Ya, kalau Islam jangan. Ya, walaupun ada perbankan syariah kayak gitu kan, itu kan masih setengah hati. Ya, jadi masih setengah hati. Ya, jadi belum bisa totalitas. Kalau belum bisa totalitas maka apa? Ya masih jalannya itu ya bahasanya itulah maju mundur. Akhirnya apa? Enggak maju-maju. Ya, baru maju mundur lagi, maju mundur lagi. Kalau bahasanya dalam Al-Qur'an itu mudabdabin, ya. Jadi bimbang, la ilaha illa wa la ilaha illa. Ora rono ora rene. Akhirnya apa? Enggak bisa kemana-mana. Ora rono ora rene. Ngene kayak gini. Pusing akhirnya. Ya, jadi kayak begitu. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah itu boleh ya kita memanfaatkan barang gadaian tersebut, tapi kalau kita mengeluarkan biaya ya untuk merawat dari barang jaminan tersebut. Tapi kalau tidak maka tidak boleh, karena itu terkait tentang utang piutang. Kalau kita manfaatkan maka itu masuk kaidah setiap utang piutang yang bisa menarik manfaat ya kepada orang yang menghutangi, maka itu bagian dari riba ya. Karena kita nggak boleh manfaatkan. Kalau ini kan sebanding kita mengeluarkan biaya segini, kita ngambil susunya sewajarnya. Kenapa? Ya enggak apa-apa. Kenapa? Karena ini enggak terkait dengan utang kan. Kenapa? Karena kita mengeluarkan biaya, sehingga biaya kita ini seakan-akan kita beli susunya, kan begitu. Ya. Kita ngasih makan kuda, rawat kuda, kita naiki dia naiki dengan wajar. Ya lumrah. Kayak seakan-akan kita ini adalah ngerawat, kita yang menaiki. Tapi apa? Tidak terkait tentang utangnya tersebut. Ya. Tapi ini kita nggak keluar biaya apa-apa, kemudian kita memanfaatkannya. Ya, makanya apa? Maka itu dimakan riba, maka ndak boleh.
Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Demikian yang bisa kita sampaikan terkait masalah, yaitu adalah barang jaminan. Pak, insyaallah nanti kita lanjutkan hadis-hadis yang lain yang masih terkait tentang masalah, yaitu gade atau rohan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Demikian yang bisa kita sampaikan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.